Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Di sini kami dari kelompok 5 akan menerangkan tentang administrasi pendidikan dan manajemen sarana dan prasarana. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Maulana Mahrus, yang kedua saya sendiri Udiyata Zahbi, dan yang ketiga ada Ahmad Firmansyah. Selanjutnya, apa sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama ada pengertian administrasi pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan antara administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan. Yang keempat, ada pengertian manajemen sarana dan prasarana. Dan yang terakhir ada ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Untuk itu, mari kita simak materi kita yang pertama ini yang akan disampaikan oleh Ahmad Firmansyah. Kepadanya dipersilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan menurut bahasa, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministro. Untuk ad sendiri memiliki arti kepada dan ministro memiliki arti melayani. Sedangkan kata pendidikan berasal dari kata didik ditambahi dengan awalan akhiran pean yang memiliki arti mengasuh, membina. Nah, dari pengertian secara bahasa juga ada pengertian dari engkoswara, yakni administrasi pendidikan adalah suatu ilmu di mana ilmu tersebut mempelajari tata cara atau bagaimana menata sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di samping itu juga ada pengertian dari Sondang Siagian, yakni administrasi pendidikan merupakan proses keseluruhan kerjasama antara dua orang atau lebih atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di samping ada Sondang Siagian juga ada Ngalim Purwanto yang mendefinisikan administrasi pendidikan yaitu segenap proses pengarahan dan pengertian segala sesuatu baik secara personal, spiritual, material yang sangkut pautnya yang memiliki sangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan seperti. Nah, sedangkan dari pengertian di atas tadi dapat disimpulkan bahwasanya administrasi pendidikan adalah tindakan penerapan ilmu administrasi pendidikan atau pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha-usaha atau praktek-praktek pendidikan untuk melakukan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan menurut Daryanto merupakan cakupan-cakupan atau apa saja yang terdapat dalam ilmu administrasi pendidikan. Nah, menurut Daryanto sendiri juga cakupan-cakupan administrasi pendidikan sangat banyak. Di antaranya di bidang tata usaha. Di bidang tata usaha ada organisasi dan struktur pegawai tata usaha. Kemudian yang kedua ada anggaran belanja keuangan sekolah. Yang ketiga ada keuangan dan pembukuan korespondensi surat menyurat. Yang keempat ada masalah kepegawaian dan personalia sekolah. Yang kelima masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian, buku induk, raport, dan masih banyak lagi. Nah, dari bidang tata usaha kita beralih ke bidang personalia murid. Apa aja sih di bidang personalia murid itu? Yang pertama ada organisasi murid, masalah kesehatan murid, masalah kesejahteraan murid, evaluasi kemajuan murid, dan yang terakhir bimbingan penyuluhan bagi murid. Kemudian dari bidang personalia murid juga ada bidang personalia guru. Bidang personalia guru yakni pengangkatan dan penempatan guru, organisasi guru, masalah kepegawaian, kindit,
dan evaluasi kemajuan guru, serta refreshing dan upgrading guru-guru di sekolah. Kemudian, ada bidang pengawasan dan supervisi. Bidang pengawasan dan supervisi ini meliputi upaya meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha. Kemudian, mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. Yang ketiga, mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, upaya untuk meningkatkan pendidikan dan mutu pengalaman guru. Nah, dari bidang supervisi dan pengawasan, kita juga menurut Daryanto juga ada bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum yaitu berpedoman dan mengeterapkan apa yang tercantum dalam kurikulum yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar tujuan pendidikan dan pengajaran. Kemudian juga melaksanakan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya sesuai dengan pembaruan pendidikan dan lingkungan masyarakat sekitar. Di samping menurut Daryanto tadi juga ada menurut Hadori Nawawi, yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi bidang-bidang kegiatan. Di antaranya sebagai berikut. Ada manajemen administrasi dan juga ada manajemen operatif. Nah, manajemen administrasi ini apa? Yaitu kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok kerjasama dengan mengajarkan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian manajemen operatif yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengarahkan dan membina agar dalam mengerjakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai dengan tugas masing-masing setiap orang yang melaksanakan daripada tugas tersebut. Baik, untuk selanjutnya ada persamaan dan perbedaan administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan. Yang pertama adalah persamaan. Persamaan antara administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan. Yang pertama adalah kesamaan sifat, di mana antara administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan memiliki kesamaan sifat, yakni dinamik, integratif, normatif, dan teleologi. Yang kedua ada persamaan sarana. Antara administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan sama-sama memiliki sarana, yakni orang, metode, uang, peralatan, mesin, dan lembaga pendidikan. Yang ketiga ada kesamaan prinsip. Prinsip yang dimaksud di sini adalah efisiensi dan efektivitas usaha kegiatan kerjasama dalam pencapaian tujuan pendidikan yang menghasilkan tujuan tersebut menjadi tujuan yang produktif. Yang keempat adalah kesamaan ciri atau karakteristik, yakni memiliki karakteristik sekelompok orang dalam sebuah lembaga pendidikan dengan kerjasama atas dasar pembagian tugas dan memiliki tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk selanjutnya, selain persamaan dalam administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan, terdapat beberapa perbedaan. Di antaranya yakni peran. Dalam administrasi pendidikan memiliki peran untuk menentukan proses pengelolaan pendidikan, sedangkan dalam manajemen pendidikan memiliki peran untuk melaksanakan proses pengelolaan pendidikan. Yang kedua, dalam administrasi pendidikan menentukan apa yang harus diselesaikan dan kapan pekerjaan tersebut harus terselesaikan. Sedangkan dalam manajemen pendidikan menentukan siapa yang melaksanakan pekerjaan tersebut dan bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya adalah kewenangan dalam administrasi pendidikan memiliki level atas. Sedangkan dalam manajemen pendidikan kewenangannya adalah level menengah ke bawah. Selanjutnya dalam administrasi pendidikan memiliki pekerjaan untuk menentukan tujuan, menyusun kebijaksanaan, dan formulasi dari rencana. Sedangkan manajemen pendidikan pekerjaannya meliputi kebijakan sebagai aksi dan melaksanakan sebuah rencana. Selanjutnya pusat dari administrasi pendidikan yakni menentukan alokasi terbaik yang memungkinkan dari sumber daya yang terbatas.
Selanjutnya, dalam manajemen pendidikan berpusat pada pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, wilayah operasi. Wilayah operasi administrasi pendidikan memiliki kontrol penuh atas semua aktivitas di lembaga pendidikan. Sedangkan manajemen, wilayah operasinya di bawah administrasi. Yang terakhir adalah juru kunci dari keduanya, yakni juru kunci dari administrasi disebut administrator, sedangkan juru kunci dari manajemen disebut manajer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulana Mahrus. Pengertian manajemen sarana prasarana. Yang pertama adalah manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan sarana adalah sebuah perangkat peralatan bahan dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta media pengajar lainnya. Dan prasarana adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan pendidikan, seperti halaman, kebun, tanaman sekolah, dan jalan-jalan menuju sekolah. Maka pengertian manajemen sarana prasarana adalah kegiatan sementara mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan, penginvestasian, dan penghapusan secara penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabotan sekolah yang tepat guna dan tepat sasaran. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen sarana prasarana. Ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan menurut Pak Fadal meliputi 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, 4. Pengawasan. Sedangkan ruang lingkup kegiatan manajemen sarana dan prasarana menurut Kementerian Pendidikan Nasional meliputi 1. Analisis kebutuhan dan perencanaan, 2. Pengadaan, 3. Inventarisasi, 4. Pendistribusian dan pemanfaatan, 5. Pemeliharaan, 6. Penghapusan, 7. Pengawasan dan pertanggungjawaban. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan atau kurang jelas dari apa yang kami sampaikan, akan dilakukan diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.